Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada bagian yang kelima di Durusul Lughah, pelajaran yang ketiga, halaman 14. Pelajaran yang ketiga, halaman 14. Nah, sekarang kita akan mengenal perincian alif lam. Alif lam itu seperti apa dan apalah fungsinya apa. Kemudian alif lam itu pembagiannya apa. Ya. Pelajaran yang ke-13 di sini, atau kalau ini bagian kelima, pertemuan yang kelima, alif lam ada 3 di sini. Kita akan bahas alif lam itu 3 macam pembahasan. Yang pertama adalah ini kaidah kata yang didahului dengan alif lam tidak boleh ditanwin. Ya, tidak boleh ditanwin. Ini juga sudah kita pelajari di nahwu, di ciri-ciri isim. Jadi kata yang didahului dengan alif lam tidak boleh ditanwin. Ya, tidak boleh tanwin, dan sebaliknya kata yang tidak didahului alif lam ditanwin. Ya, sebaliknya. Kata yang tidak didahului oleh alif lam ditanwin. Kata yang didahului alif lam tidak ditanwin. Contohnya masjidun. Ini di sini tanwin dia. Tanwin kenapa? Karena enggak ada alif lamnya. Ya. Kemudian kalau ada alif lamnya, al-masjidu. Enggak boleh tanwin. Yang tadinya masjidun jadi al-masjidu. Kenapa enggak tanwin? Karena ada alif lamnya. Gitu. Dan ingat di sini alif lam itu bukan berfungsi sebagai mendhammahkan, bukan. Karena banyak orang ditanya kenapa dia dhammah, karena ada alif lam. Salah. Jadi ingat, alif lam itu fungsinya bukan untuk mendhammahkan huruf terakhir. Alif lam. Alif lam itu fungsinya untuk mengetahui dia tanwin atau tidak. Alif lam itu mentanwinkan kata atau tidak, itu aja alif lam. Ya. Jadi masjidun, di sini masjidun tanwin karena enggak ada alif lamnya. Al masjidu tidak bertanwin karena ada alif lamnya. Contohnya juga baitun tanwin. Ya, kenapa tanwin? Karena enggak ada alif lamnya. Kemudian al-baitu, ketika ada alif lamnya, al-baitu enggak boleh tanwin. Jadinya al-baitu. Ya. Kemudian kalau diterjemah, ya, kalau diterjemah misalnya dia di awal kalimat, al baitu wasikhun misalnya. Al baitu wasikhun. Nah, kalau diterjemah, cara menterjemahnya, ya kalau dia di awal kalimat misalnya, ya. Ini kan di awal kalimat. Kalau diterjemah, terjemahnya seperti ini. Rumah itu. Rumah itu wasikhun, kotor. Rumah itu kotor. Itu cara menterjemahnya. Al-baitu wasikhun. Rumah itu kotor. Ya. Alhamdulillahi. Segala pujian itu, gitu. Ada itunya itu. Segala pujian itu adalah milik Allah. Gitu. Kan ada alif lamnya, ya. Al-baitu. Ingat kalau ada alif lam di awal kalimat,
Ya ini di awal kalimat ya, kata yang beralif lam di awal kalimat, maka terjemahnya seperti ini. Rumah itu kotor. Ya. Itunya datang dari mana? Datang dari alnya ini. Ya. Dan itu di sini bukan sebagai pengganti isim isyarah yang kita pelajari di pertemuan yang keempat. Ya, bukan sebagai pengganti isim isyarah dzalika. Ya, bukan. Sehingga nanti nggak boleh kita kalau kita mau mengisyaratkan itu adalah rumah, kita mengatakan al-baitu saja, salah. Ya. Kalau ini dari sisi terjemahnya ya. Rumah itu kotor. Jadi ada itunya. Al-masjidu wasi'un. Masjid itu luas. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Jadi alif lam itu ada dua. Ya, ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Apa itu alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah adalah ini ketika kita mengatakan alif lam, maka tentu dalam benak kita adalah alif lam yang sudah melekat ke isim gitu loh. Ya, ke al-baitu seperti ini, al-masjidu, al-baitu, al-babu dan seterusnya. Ya. Jadi alif lam qamariyah adalah alif lam yang lamnya dibaca, disukun. Nah, nanti lamnya dibaca. Al misalnya pintu itu. Al-babu. Nah, lamnya dibaca. Al-babu. Ini. Al-babu. Jadi kalau seperti ini al apa namanya? Alif lam qamariyah. Kenapa dikatakan alif lam qamariyah? Karena lamnya dibaca. Ini perlu diketahui. Ini kan dipakai dalam baca Quran, ketika baca Quran. Ya, alhamdu. Nah, itu alhamdu. Nah, lamnya dibaca berarti alif lam qamariyah. Ini di antara cirinya. Ya, alif lam qamariyah. Ya. Nah, alif lam qamariyah ini nanti yang lamnya dibaca itu khusus. Ya, khusus kenapa? Kalau dia bertemu dengan huruf-huruf qamariyah. Seperti ha ini. Ba khusus hurufnya. Ya, contohnya misalnya hafalkanlah huruf-huruf qamariyah ini. Niscaya kita sudah menghafal syamsiyah. Hafalnya seperti ini. Ya, dijadikan kalimat. Abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ini. Berarti huruf qamariyah. Ya, ini huruf-huruf qamariyah ya. Huruf qamariyah. Ini. Huruf qamariyah ini, jadi kalau ada alif lam bertemu dengan huruf-huruf ini, ya salah satu dari huruf ini, berarti dia alif lam qamariyah. Lamnya dibaca berarti al. Nih. Hamzah, ba, ghain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ya. Berarti ada 14 huruf qamariyah, ada 14. Ya. Nah, selain itu berarti syamsiyah, huruf-huruf syamsiyah. Makanya hafalkan ini yang abghi hajjaka wa khaf aqimah. Maka ya, tentu kita sudah menghafal, diibaratkan sudah menghafal huruf-huruf syamsiyah.
Jadi selain huruf-huruf yang ini, abghi hajjaka wa khaf aqimah, maka itulah huruf syamsiyah. Ya. Maka ini kan ba, kan di sini ba, berarti al-babu. Lamnya dibaca al-babu. Nah. Kemudian ha di sini ha ada haknya, berarti al-ha, alhamdu. Nah, berarti ini alif lam qamariyah kalau bertemu dengan huruf-huruf ini. Jadi alif lam bertemu dengan huruf ini, maka dia alif lam qamariyah. Kalau dalam Al-Qur'an itu mudah, lamnya ada tanda sukunnya. Ya, maka itu alif lam qamariyah. Tentu nanti kalau nggak ada harokatnya, ya. Misalnya ini kan nggak ada harokatnya. Tentu ini dibaca karena di sini ada jim kan, jim berarti dibaca al. Berarti ini alif lam qamariyah karena bertemu dengan jim, huruf qamariyah jim. Al jannatu. Itu. Ya, kemudian yang kedua adalah huruf-huruf syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Apa itu alif lam syamsiyah? Alif lam yang lamnya tidak dibaca. Lamnya tidak dibaca. Tidak dibaca lamnya. Ya. Nah, cirinya nanti setelah alif lam, huruf setelah alif lam atau huruf-huruf syamsiyah itu, setelah huruf alif lamnya ditasydid. Ya. Ditasydid. Jadi selain huruf ini, maka itulah huruf syamsiyah. Jadi kalau ada alif lam bertemu dengan huruf selain ini, maka itu adalah huruf syamsiyah. Ya. Kemudian dibaca seperti namanya asy-syams. Cara membacanya seperti ini. Ya. Berarti tadi ditasydid. Ya. Lamnya tidak dibaca, bukan al-syam, salah. Al-syam salah. Ya. Tidak dibaca. Nah, nanti cirinya adalah ada tasydid setelah alif lam. Ya, idza syamsu kuwirat, asy-syamsu. Nah, ini. Makanya dinamakan asy-syamsiyah. Cara membacanya seperti membaca asy-syamsiyah. Al-qamariyah. Cara membacanya seperti membaca al-qamariyah. Nah, sesuai namanya. Ya, sekali lagi. Jadi huruf shin di sini adalah huruf syamsiyah karena enggak ada di sini. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Jadi alif lam yang ketemu huruf shin, maka alif lam syamsiyah. Cara membacanya seperti tadi, mentasydidkan huruf syamsiyah. Asy-syamsu. Ya. Contoh lagi, banyak contohnya. Yang sudah dihafal. Ad-diku. Ad-diku. Bukan al-diku nanti, tapi ad-diku. Ya. Makanya harus hafal ini. Ini benar-benar harus dihafal. Abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ya. Ini abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Karena dal ini enggak terdapat di ini, maka dia pasti syamsiyah. Berarti dia kalau ketemu alif lam, berarti alif lam syamsiyah, lam yang enggak dibaca ad-diku. Gitu. Nah, di awal ini di halaman 14 kemudian 15. Ya, halaman 14 sama 15 dan latihan di 16-nya. Pertama dibahas huruf-huruf qamariyah. Ya, alif lam qamariyah. Jadi di sini contohnya al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Berarti lamnya dibaca karena ketemu huruf qaf. Dengan abghi hajjaka wa khaf aqimah. Ada qaf di sini. Ya. Berarti dibaca al-qalamu maksurun. Ya. Di sini al-qalamu tidak ditanwin karena ada alif lam. Maksurun ditanwin karena enggak ada alif lam. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Nah. Jadi kalau alif lam
Ini sudah kita bahas juga di nahwu ya. Kalau alif lam itu di awal, ya di awal kalimat, ya kata yang beralif lam itu di awal kalimat, maka dibaca a ya kan, al atau ala, ini ya a-nya ini. Kalau dia di tengah kalimat, maka ini nggak dibaca, wal. Nah, contohnya wal babu, ya, wal babu. Ini. Bukan wa al babu, wal babu, karena dia di tengah, ya, di tengah kalimat. Nah, tapi kalau dia di awal dibaca a. Contoh di sini wal mudarrisu waqifun. Yang pertama di sini al-kitabu jadidun, kitab itu baru, wal qalamu qadimun, dan pulpen itu lama. Ya, ada itunya ya. Al-himaru saghirun. Keledai, al-himaru, keledai itu kecil, wal hisanu kabirun, dan kuda itu besar. Al-kursiyu maksurun, kursi itu patah. Al-mindilu wasikhun. Ingat kalau enggak ada tanwin, kalau enggak ada alif lam, tanwin saja. Kalau ada alif lam jangan ditanwin. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Ini jangan salah baca ya. Kalau bacanya baridun berarti dia pos, kotak pos, kantor pos. Ya. Jadi baca yang benar adalah baridun, ba-nya dipanjang. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu dibaca a karena di awal. Al-baitu qaribun, rumah itu dekat. Wal, nah di sini alifnya enggak dibaca. Wal masjidu jadinya. Wal masjidu, kenapa? Karena di tengah kalimat. Wal masjidu ba'idun, dan masjid itu jauh. Al hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Batu itu berat dan daun itu ringan. Al labanu harrun. Susu itu hangat, susu itu panas. Yang ke-10 al qamisu nazifun. Baju itu bersih. Nah, nanti latihan ini silakan dikerjakan di rumahnya. Ya, latihan. Iqra waktu ma'adhati awakhiril kalimati, baca dan tulislah. Jadi kalau mau ini tulislah, kalau mau bisa ini menulis biar menghafal tulisannya. Ini kemudian harokati, mana yang ditanwin, mana yang tidak, ya. Kemudian iqra waktub. Nah, sama juga, mana yang ditanwin, mana yang tidak, dan ingat alif lam qamariyah dan syamsiyahnya. Ya. Ingat di sini qamariyah saja dulu. Jadi lamnya dibaca semua, lamnya dikasih sukun ya. Kemudian yang ketiga, imla'il faragha fi ma yali. Istilah titik-titik berikut biwad'i dengan menaruh al-kalimati munasibati, kata yang sesuai, minal kalimati taliyah, dari kata-kata berikut. Jamilun, wasikhun, maftuhun, harun, thaqilun, khafifun. Nah, mana yang sesuai? Al-hajaru apa gitu. Ya. Diharokati ya. Yang keempat, imla'il faragha fi ma yali biwad'i kalimatin munasibatin. Nah, di sini yang diisi di sini adalah awal kalimat. Jadi kalau awal kalimat berarti pakai alif lam. Ya, halaman 16 ini latihan. Pakai alif lam. Nah, kalau dia al-hajaru seperti di sini, maka nanti enggak ada alif lamnya seperti di atas yang terpilih, yang dipilih di atas ya. Ya, sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang ke-6 dengan syamsiyah. Ini ya, syamsiyah sudah kita bahas tadi. Jadi intinya hafal itu hafal abghi hajjaka wa khaf aqimahu itu. Berarti kita sudah menghafal huruf syamsiyah juga. Ya. Semoga bisa difahami. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.